Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatullah. Saya sebagai tenaga pengajar SMP Negeri 4 Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi melestarikan budaya bangsaku di kelas 8 SMP Negeri 4 Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena kita kalau tidak sehat, punya uang segudang pun tidak ada artinya, karena kita tidak bisa menikmati uang tersebut karena tidak sehat. Dengan kesehatan ini kita manfaatkan untuk kegiatan belajar sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dilihat dari absen ini yang tidak masuk ada 4 orang. Kemana? Ada yang sakit, ada keperluan keluarga. Oke. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya dari penyakitnya, dan yang ada kepentingan keluarga atau apapun kita doakan semoga acaranya sukses dan mendapat keberkahan. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang seterusnya di pertemuan kedua ini, alangkah lebih baiknya kita sebagai umat Islam untuk melakukan berdoa ya, supaya dalam kegiatan belajar ini kita dipermudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu silakan pimpin oleh salah satu orang. Siapa yang ingin memimpin doa? Boleh, silakan. Coba duduk siap. Sebelum belajar baca doa mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena senjata yang paling tajam untuk umat muslim khususnya adalah doa. Jadi kita harus banyak berdoa ya. Harus banyak berdoa sebelum belajar, sebelum bepergian, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum makan dan sebagainya. Setiap aktivitas yang akan kita laksanakan harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Itu merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan di setiap saat. Di pertemuan kedua ini, marilah kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang silakan, siapa yang ingin memimpin? Putih, silakan. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
materi praktik tradisi kebudayaan lokal. Kemarin kalian telah melakukan diskusi untuk menentukan proyek yang akan ditampilkan pada pertemuan kedua ini. Kemarin dari 4 kelompok ini sudah memilih proyek yang akan ditampilkan pada hari ini dalam bentuk PowerPoint yang sudah dipresentasikan di depan kelas, yang mana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Bapak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mengidentifikasi nilai-nilai dan praktik tradisi lokal di sekitar lingkungan. Yang kedua, siswa dapat merinci praktek tradisi dan budaya yang memiliki makna penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan pemahaman tentang kearifan lokal dan budaya secara jelas dan persuasif. Yang keempat, siswa dapat merancang menyusun jadwal melaksanakan proyek kolaboratif yang menggabungkan unsur budaya lokal dan nilai-nilai universal, menunjukkan pemahaman dan keberlanjutan dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, peserta didik dapat mendemonstrasikan proyek praktik tradisi budaya dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Kalau tujuan yang 1, 2, 3, 4 kemarin kalian sudah laksanakan, ya, sudah dibuat, yaitu dengan membuat rencana proyek yang akan ditampilkan pada pertemuan kedua. Makanya Bapak terima kasih pada hari ini penampilan kalian ada yang berbeda, ya. Ada yang membawa sketsa dari berbagai daerah, kurang lebih ada 4. Berarti kalian kemarin sesuai dengan yang dipilih adalah 4 budaya lokal yang ada di daerah-daerah tersebut. Dan seterusnya ada penampilan yang berbeda dari busana. Berarti kalian sudah merancang busana yang ingin ditampilkan pada proyek ini dalam artian busana tari tradisional, ya. Berarti kalian lebih ke budaya tradisional, ya. Kan budaya itu banyak, ada budaya tari, ada budaya apa gitu kan. Dalam tiap daerah itu berbeda-beda. Kenapa ini kita harus mengenal? Nah, kita diharapkan walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, tetapi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika kita harus saling tetap menghormati. Apa tujuannya? Kenapa kita harus saling menghormati? Untuk supaya hidup rukun. Nah, itu betul. Bayangkan kalau dalam negara Indonesia yang diciptakan oleh Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai suku-suku, bermacam-macam suku dan ras, ya. Kalau kita saling mengejek, bagaimana jadi? Mungkin tidak akan kondusif, ya. Nah, makanya itu kita harus saling mengenal, harus saling menghargai, sesuai dengan ayat Al-Quran yang kemarin ditampilkan dalam pertemuan ke-1. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di Indonesia ini, ya, khususnya manusia, dengan bermacam-macam suku, budaya, untuk apa? Untuk diatur, untuk saling mengenal. Itu tujuannya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan bagaimana cara melestarikan atau praktik melestarikan tradisi budaya. Seperti budaya-budaya Sunda, banyak yang kita melupakan. Makanya dalam materi ini pelajaran PPKN akan menggali kembali tentang budaya-budaya lokal dan budaya-budaya nasional. Bapak lihat, ini ada daerah tradisi daerah Papua, ya, dengan memakai ornamen seperti asli orang Papua. Bagus, cukup luar biasa. Ini adalah sketsa gambaran yang ada di Papua. Seperti foto-foto ini, ya. Nanti akan kalian jelaskan berarti tiap kelompok. Yang ini daerah Bali. Ini lengkap juga, ada rumah adat Bali, ya. Terus juga ada pakaian adat Bali.
kembali dan ini adalah penjelasannya. Nah, ini berarti nanti akan mempraktekkan tari Bali bagus. Berarti kalian sudah kenalan dengan daerah Bali. Usah kalau nanti kalian jalan-jalan ke Bali ya. Yang ini Jawa Barat. Kalau tidak salah ini adalah Kampung Cipta Gelar sesuai yang kalian kemarin pada pertemuan ke-1 yang dipilih. Ini sangat luar biasa. Ini menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerah lokal, ya. Daerah lokal termasuk ini ornamen yang dipakai, baju-baju yang dipakai ada tradisi asli Jawa Barat atau Sunda, ya. Itu nama tariannya apa? Ipeng. Bagus, ya. Ini sangat kontekstual sekali. Berarti ini ada kaitannya dengan budaya yang ada di daerah kita. Ini dekat, ya. Di Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cisolok, dari Cisolok naik ke atas, kita akan berdepan dengan kampung budaya, kampung adat seperti ini. Ini luar biasa, ya. Terus ini dari Aceh. Ini betul, ini kalau ini ada ornamen-ornamen yang dipakai atau alat-alat yang tertera pada badan kalian merupakan salah satu dari tari Aceh. Ini landscape atau gambaran Pulau Aceh. Di atasnya ada seperti rumah adat Aceh, pakaian adat Aceh, terus juga ada masjid yang terkenal di Aceh. Masjid apa? Baitur Rahman. Tuh, ini tari apa? Oke, nanti kalian jelaskan. Nah, berarti sekarang kalian akan mempraktekkan, mendemonstrasikan tari-tari daerah tersebut. Berikut menjelaskan yang sudah dibuat dalam proyek tersebut. Bapak mau tanya, berapa hari kalian membuat proyek tersebut? Seminggu. 1 minggu. Berarti sesuai dengan ketentuan kemarin, ya. Kalian setelah membuat rencana dan jadwal proyek dalam 1 minggu sudah selesai, ya. Sudah selesai dan bisa ditampilkan dalam pertemuan kedua ini. Untuk itu silakan mau dari mana dulu, kelompok mana dulu yang ingin di depan? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sesuai dengan proyek yang kemarin kalian mengambil 4 kelompok, dalam satu kelompok mengambil 1 daerah. Berarti ada 4 daerah. Gitu, ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek dan pertemuan kami selama 1 minggu sebelumnya. Yang pertama, kami membuat sebuah sketsa untuk memperjelas serta untuk kita lebih tahu akan kearifan budaya lokal dan Papua. Yang pertama, di sini kami menggunakan baju adat, rumah, dan alat serta pakaian adat dari Papua. Adapun rumah adat Papua bervariasi tergantung pada suku dan wilayahnya. Rumah-rumah tradisional biasanya terbuat dari bahan alam seperti kain, daun, dan rumah suku dari misalnya terkenal dengan struktur berbentuk piramida dan piramis. Bisa teman-teman lihat sekalian, ini ada rumah adat dari suku Dani yang berbentuk dari piramid dan berbentuk piramida. Untuk kalian sendiri, kami telah membuat proyek sesuai dengan planning sebelumnya, yaitu mempersiapkan sketsa, mempersiapkan baju adat serta tariannya. Untuk pakaian tari sendiri, di sini kita menggunakan bahan yang tersedia di sekitar dan lingkungan seperti tali rafia, selendang, dan daun. Untuk budget sendiri, kita tidak menggunakan budget yang di luar dompet pelajar, masih di bawah lah, bisa hampir 25 juta. Ya, berarti modalnya cuma 20.000. Ya. Membeli alat yang sudah ada ini, styrofoam, tali rafia, selendang, dan daun. Bagus kan? Jadi sekarang kita menampilkan tari dari Papua.
Papua. Yang itu dalam latihan 1 minggu kalian bisa menampilkan tari Sadegur dengan menggunakan atribut dari Papua yang seadanya, yang diambil dari alam sekitar sekolah ini. Luar biasa sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan depan. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami selama 1 minggu. Bisa dilihat oleh teman-teman, di sini kami mempresentasikan gambaran rumah adat Bali, baju adat Bali, dan juga ornamen bangunan yang ada di Bali. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, mengapa kalian memilih daerah Bali sebagai fokus presentasi? Saya memilih daerah Bali sebagai fokus presentasi karena pulau ini memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi pariwisata, tapi juga sebagai tempat yang kaya akan seni, tradisi, dan kehidupan spiritual. Kami juga ingin membagikan keunikan daerah Bali agar teman-teman bisa melihat secara dekat bagaimana daerah Bali sangat luar biasa. Oke, lanjut. Silakan. Apa artinya tarian tradisional dalam pengalaman wisata di Bali? Tarian tradisional di Bali memiliki peran sentral dalam pengalaman wisata. Mereka bukan hanya pertunjukan seni, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan cerita, mitos, dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan tari Lelong dari daerah Bali. Terima kasih. Daerah Bali. Ya. Untuk selanjutnya, silakan untuk kelompok 3. Maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini yaitu ada Kampung Cipta Gelar. Dan di sini ada alat-alat khas daerah tersebut, yaitu ada rumah jimat, dan di sini ada padang untuk menunggu padi, dan di sini ada rumah-rumah untuk menyimpan padi yang sudah dipanen tersebut. Terus ini namanya apa? Yang ini, terus Yang ini gondang. gondang atau risung, ya kalau maksudnya risung. Ini fungsinya supaya kita semuanya untuk menunggu padi, ya. Karena di sana padinya adalah padi rumah. Tahu nggak padi rumah? Yang ditanam di pasir atau di dataran tinggi, di hutan. Makanya itu di sana tidak ada tempat penggilingan padi, itu uniknya ya. Orang sana tidak pernah menggiling padi dengan mesin, tapi selalu dengan itu. Bapak untuk menjelaskan juga ternyata sangat unik sekali keadaan yang ada kampung adat atau kampung budaya Cipta Gelar yang ada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Cisolok, Desa Seresmi, Kampung Suka Mulia. Di sini juga luar biasa, sesuai dengan gambar yang kalian tampilkan, ada upacara yang suka dilakukan 1 tahun sekali ya. Namanya upacara apa? Mari saya jelaskan. Upacara Seren Tahun. Itu upacara Seren Tahun sangat luar biasa. Jadi kita nanti bisa berkunjung ke sana ketika upacara Seren Tahun kalau ingin tahu budaya, karena di daerah tersebut ini budaya Sunda ya. Dan mempunyai tarian khas. Nanti kalian akan melihat juga seperti itu. Tarian khas Sukabumi, yaitu adalah tari Jipeng. Nah, tari Jipeng ya. Tari alat-alat yang kamu pakai itu dari mana? Bikin sendiri. Bahannya dari apa? Ada kardus, karton, sama menitan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi ketika kalian explore, berarti contohnya dari mana? Dari Google, di YouTube ya. Bisa menjadi bahan yang bisa digunakan ini, bisa dijual gitu. Karena sangat luar biasa, kalian sudah bisa membuat ornamen untuk dipakai dalam tari
Jipeng ya. Tari Jipeng itu dan ada juga tarian yang menandakan tarian kemarin sudah ditanyakan dalam pertemuan satu, tarian yang ada kaitannya dengan kegiatan tani ya, padi, apa panen padi itu seperti itu. Izin bertanya, mengapa kalian memilih daerah Cipta Gelar sebagai fokus presentasi kalian? Karena daerah Cipta Gelar sangat dekat dengan lingkungan kita, sehingga kita seharusnya memperkenalkan dan memperkenalkan kearifan lokal yang ada di sana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Silakan dilanjut untuk menampilkan tari Jipeng. Silakan. Mendemonstrasikan tari Jipeng yang ada di daerah Cipta. Dia sangat bagus sekali, sangat unik sekali. Ya. Kalian dalam satu minggu luar biasa bisa membuat ornamen, terus menghafal tariannya, juga meniru pakaian adatnya yang ditampilkan pada proyek kali ini. Berarti proyek kalian sangat luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Silakan berarti sekarang kelompok petani kelompok 4 dari daerah Aceh. Silakan depan presentasikan hasil proyek kalian. Yang pertama yaitu rumah adat, ada rumah adat Cuknyakbin, lalu ada rumah adat Minasa. Tarian tradisional yaitu tarian saman, dan masjid yang terkenal di Aceh yaitu Masjid Baitul Rahman. Untuk selanjutnya itu ada hasil proyek kami selama 1 minggu yaitu aksesoris tradisional dari Aceh. Oke, berarti nama ikat kepala itu dibuat dari kami juga. Saya kami jadi kardus, kita pengen juga dari kardus. Jadi dibuat sedemikian rupa selama 1 minggu hingga terbentuk menjadi alat atau ornamen yang digunakan dalam tari saman. Itu kebawahnya pakai sarung, sangat mudah sekali. Dan berarti kalian juga akan menampilkan tarian nama. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan ada yang bertanya kelompok 4. Apa saja daya budaya yang dapat ditemukan di Aceh? Aceh memiliki budaya yang kaya, termasuk seni, musik, dan tarian tradisional yang mencerminkan sejarah dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Salah satunya adalah tarian saman. Oke, boleh Mas? Lalu selanjutnya kami akan menampilkan tarian yang dari Aceh yaitu tarian saman. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang karena salam Nabi Rasulullah yang teman karena mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang salam sejahtera semua kita memberikan bangsa damai sentosa.
YouTube selama 1 minggu. Berikut proyek yang dibuat seperti ornamen-ornamen yang ada di tiap-tiap daerah. Itu melambangkan kegigihan kalian, keseriusan kalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Ya. Jadi ketika kita menampilkan sesuatu dengan penuh semangat, maka hasilnya akan begitu bagus. Menurut Bapak itu sangat luar biasa, sangat bagus. Bapak sangat acung jempol buat kalian ya, yang hanya merancang kegiatan dan mengerjakan proyek tersebut dalam 1 minggu. Ya, kalian sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah seterusnya dari teman-teman kalian yang sudah tampil, siapa yang ingin memberi pandangan terhadap penampilan teman-teman kalian yang sudah menampilkan hasilnya di depan kelas tadi? Ya. Oke, silakan. Pandangan saya mengenai teman-teman saya yang sudah tampil sangat luar biasa dan bisa menambah wawasan saya dan serta mengenal lebih dalam kebudayaan daerah lokal yang ada di daerah Indonesia. Oke, terima kasih. Sangat betul sekali ya. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang ini kita langsung menyaksikan gerak tari. Ada Sajojo dari Papua, ada Saman dari Aceh, ada Jipeng dari Pelabuhan Batu, dan ada satu lagi dari Daigong dari Bali yang tadi ya. Itu sangat luar biasa. Kita langsung menyaksikan, tidak hanya dari itu. Walaupun kalian sumbernya melihat dari YouTube juga. Sekarang kita pastikan luar biasa. Terus kira-kira selama membuat proyek ini selama 1 minggu, ada hal-hal yang dirasa sulit tidak dalam pembuatan proyek ini? Siapa yang menyampaikan? Oke, kita berdiri. Akses internet di rumah saya sangat sulit sehingga dalam mempelajari gerak tarian tidak begitu maksimal. Oke, berarti yang Richard rasakan ini sangat sulit dikarenakan jaringan internet kurang begitu bagus di rumah ya. Sehingga berarti kalau melihat YouTube tidak begitu normal ya, kalau di gitu. Oke, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa di tengah kita ya. Termasuk di sini kita jaringan internet kurang begitu bagus. Tapi walaupun seperti itu hasilnya luar biasa, sudah bisa meniru gerak kalian dari YouTube dan juga meniru pakaian adatnya dengan luar biasa. Ya. Bapak sekarang pengen tahu hal mudah apa saja yang kalian alami pada waktu pembuatan proyek selama 1 minggu di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Siapa yang menanggapi? Oke, silakan. Baik, untuk hal mudah sendiri menggunakan kreativitas masing-masing dari kita sebagai pengajar, kita bisa menggunakan bahan daur ulang atau bahan dari lingkungan sekitar yang bisa digunakan untuk pembuatan proyek-proyek sebelumnya. Untuk contohnya sendiri, saya menggunakan daun dan kardus bekas dari bahan daur ulang sehingga bisa menghasilkan ikat tali untuk pelengkap sebagai pelengkap tari dari Sajojo. Oke. Hal yang mudah ternyata tadi komplit ya. Ada yang susah, ada yang sulit, ada yang mudah. Hal yang sulit tadi sudah salah satu lagi ada yang mudah. Hal yang mudahnya ketika kalian ingin berkreasi dengan apa yang kalian skill kalian miliki, ternyata sangat mudah sekali. Bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi bahan-bahan yang terpakai. Seperti ini, membuat ornamen atau ikat kepala untuk keperluan untuk ornamen tali Sajojo tadi. Ini daun ada di kita. Ini kardus banyak yang tidak dipakai di warung, bisa minta kan. Ini karton-karton bekas. Ini luar biasa. Berarti ini yang dimaksud dengan kreatif. Bapak tidak tahu beberapa tahun kemudian kalian yang ada di sini yang ikut dengan klub Bapak yang orang-orang semangat belajarnya tinggi, siswa-siswi yang semangat belajarnya tinggi, suatu saat kalian akan mendapatkan sesuatu yang ingin kalian capai ya. Karena itu tadi kuncinya adalah sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Jadi harapannya dalam kegiatan belajar ini terutama di materi mempraktik tradisi budaya lokal, kalian sudah bisa menunjukkan yang sangat luar biasa ketika
kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh. Bapak ucap terima kasih pada kalian semuanya, dan kegiatan pembelajaran ini bisa berlanjut ke materi-materi yang selanjutnya. Kalian harus seperti ini, harus selalu semangat di setiap mata pelajaran, karena mata pelajaran PPKN ada kaitan dengan IPS, dengan kegiatan dengan mata pelajaran sini dan sebagainya. Bapak ingin tanya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Siapa yang ingin mengungkapkan ungkapan hati kalian ataupun memberikan pendapat dalam kegiatan pembelajaran ini? Siapa coba? Bapak. Kegiatan pada hari ini sangat menyenangkan. Kita bisa melihat berbagai tarian dari berbagai daerah. Oke, sangat menyenangkan karena kegiatan pembelajaran pada kali ini kita bisa praktek menampilkan tarian dari beberapa daerah. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin menambahkan? Kayak mungkin boleh. Pembelajaran ini sangat bagus dan menarik karena selain berluas pengetahuan, kita juga bisa meningkatkan kreativitas dalam diri masing-masing. Kita membuat sketsa dan proyek-proyek yang telah dipersiapkan sebelumnya. Betul, apa yang dikatakan Keila, dalam kegiatan pembelajaran ini kalian bisa kreatif, inovatif, ya, sehingga menghasilkan barang-barang seperti ini. Ini buktinya, ya. Kalau kalian tidak kreatif, ini tidak mungkin ada. Ini ikan kepala dari Papua tidak mungkin ada. Berkat kalian kreatif, ini semuanya ada. Semuanya bisa terwujud. Oke, silakan. Kekurangannya mungkin ada kekurangan apa? Siapa yang ingin menyampaikan? Ada kekurangannya? Tidak ada. Tidak ada. Silakan. Jadi untuk Papua, Oh, ada yang bertanya? Boleh silakan. Mengapa kelompok 1 memilih daerah Papua untuk dipresentasikan? karena aspek dari budaya Papua kaya akan tradisi, seni, adat istiadat, teknik, memberikan wawasan dalam tentang keberagaman Indonesia serta mendukung keberagaman HRI yang luar biasa. Oke, puas jawabannya? Oke, terima kasih. Nah, itu berarti kalian dari semua kelompok ada alasannya kenapa memilih Papua, kenapa memilih Aceh, kenapa memilih dari Jawa Barat, khusus menjadi Cipatela, kenapa memilih Bali, gitu ya. Semuanya punya tujuan. Dan pada akhirnya yang penting tujuannya kita saling mengenal antara satu sama lain dari daerah ke daerah tentang budaya yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan ini pembelajaran ada manfaatnya, dan Bapak berharap sekali lagi kalian harus selalu menjadi pelajar yang sungguh-sungguh, pelajar yang tangguh, jangan jerokan sana sini, apalagi kalian dalam menjalankan amanah dari orang tua. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya merupakan suatu kewajiban, sehingga orang tua menyerahkan kalian ke SMP 4 Negeri Surade untuk menuntut ilmu, bukan untuk apa-apa, ya. Sehingga kalau untuk menuntut ilmu hukumnya wajib, maka dari itu kalian wajib untuk melaksanakannya. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua yang berjerih payah mencari nafkah, mencari biaya supaya kalian bisa sekolah, bisa menempuh pendidikan yang layak. Maka dari itu Bapak pesan kepada kalian juga harus lebih sungguh-sungguh supaya memberikan yang terbaik kepada orang tua, dan efeknya nanti akan memberikan terbaik pada diri kita sendiri. Suatu saat kalian akan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Karena kemungkinan kalian nanti ada yang menjadi dokter, bidan, polisi, TNI, sekalipun jadi presiden, mudah-mudahan dari siswa dari Surade, atau jadi anggota legislatif, nah itu ya. Itu tidak bukan hal yang tidak mungkin, itu mungkin saja terjadi karena Allah itu pun pun, ya. Allah itu akan mengabulkan doa seorang yang sungguh. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi kalian harus menjadi siswa-siswi yang semangat belajarnya tinggi supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Mungkin pembelajaran kali ini
Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.